Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Hilal. Nama saya Dina Rizkana Rahmawati. Nama saya Meili Nursalia Sinaga. Nama saya Mariana Gita Tria Vanessa. Saya Tiatika Herunisa dari 11 IPA 5. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan perwujudan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai makna penting untuk mempertegas identitas negara Indonesia. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 telah memperkukuh prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak sedikit pun mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara federal. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung prinsip bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Alasan utama bangga menjadi warga negara Indonesia karena lahir dan dibesarkan di negara Indonesia. Maka harus mempertahankan NKRI. Tujuannya yaitu meningkatkan rasa cinta tanah air sebagai bangsa Indonesia, mampu mewujudkan kebanggaan yang dimiliki oleh Indonesia, dan rasa syukur dan bangga sebagai warga negara Indonesia yang tercermin dari perilaku yang membela tanah airnya, sikap semangat, kebangsaan, nasionalisme, dan patriotisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sikap warga negara dari suatu negara sudah tentu memiliki keterikatan emosional dengan negara bersangkutan. Ini sebagai perwujudan rasa bangga mereka terhadap bangsa dan negaranya. Perasaan bangga dan memiliki terhadap bangsa dan negaranya akan mampu melahirkan sikap rela berkorban untuk memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan serta kedaulatan negara. Dengan mengerti dan memahami pentingnya semangat kebangsaan, bagi setiap warga negara diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme yang cinta tanah air dan patriotisme yang rela berkorban dengan tetap menjunjung tinggi sikap-sikap sebagai berikut. 1. Mengedepankan keserasian, keselarasan, dan keharmonisan hidup yang dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. 2. Mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, golongan, maupun kelompok. 3. Menunjukkan kerelaan berkorban untuk bangsa dan negaranya. 4. Mengedepankan sikap keadilan sosial dalam hidup berbangsa dan bernegara. Semangat kebangsaan dalam arti luas dapat diterapkan di lingkungan sekolah, masyarakat maupun keluarga dengan cara yang pertama yaitu keteladanan. Keteladanan atau teladan artinya sikap atau perilaku yang patut dicontoh dan ditiru karena perkataan dan perbuatannya. Contohnya, bekerja keras dan disiplin dalam mengejar prestasi, menaati tata tertib lalu lintas, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pewarisan. Pewarisan atau warisan merupakan cara atau proses menurunkan, memberi, atau menyerahkan sesuatu pada pihak lain. Contohnya berlaku jujur dan bertanggung jawab dalam mengemban amanah. Yang ketiga yaitu ketokohan. Ketokohan merupakan sosok seseorang yang terkenal dalam disegani karena pengaruhnya sangat besar di dalamnya. Contohnya itu berupa selalu mengambil inisiatif dalam hal-hal kebaikan. Contohnya kayak kerja bakti dan lain-lain. Perilaku yang menunjukkan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia. Wajib berbangga terhadap bangsa Indonesia sekaligus menjadi warga negara Indonesia karena kita lahir di sini dengan budaya yang sangat dijunjung tinggi dan orang-orangnya yang ramah. Tidak hanya itu saja, di Indonesia masih kental kaitannya dengan menghargai antar sesama, mengenal etika dan sopan santun. Cara menunjukkan rasa kebanggaan sebagai warga negara Indonesia yaitu yang pertama adalah membeli produk buatan dalam negeri. Salah satu upaya dengan mencintai dan membeli produk dalam negeri memang masih belum tertanam di setiap pribadi. Namun, dengan adanya kemauan membeli produk dalam negeri,
kita juga merasa bangga dengan apa yang bangsa kita miliki. Efek yang ditimbulkan dengan membeli produk dalam negeri sangatlah besar. Dengan membeli produk-produk dalam negeri, kita tidak mematikan produsen, mematikan pasar. Justru malah dengan adanya daya beli dari masyarakat kita terhadap produk dalam negeri akan membangkitkan gairahnya untuk meningkatkan kualitas, dan tentu dengan kualitas produk dalam negeri bisa bersaing dengan produk internasional. Yang kedua adalah menjunjung tinggi kebudayaan Indonesia. Menjunjung tinggi kebudayaan Indonesia yang ada di Indonesia sangatlah mudah. Bisa dengan bertutur kata lemah lembut, sopan, beretika, berbahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari dengan teman. Menggunakan pakaian adat daerah saat ada peringatan hari-hari nasional, menggunakan batik, hingga mempelajari budaya bangsa Indonesia, minimal kita bisa mengetahuinya. Yang ketiga adalah memperingati hari nasional. Dengan memperingati hari nasional juga bisa mengingatkan kita kembali di masa lalu betapa para pejuang berusaha dengan kuat dan pantang menyerah hanya demi satu Indonesia. 4 adalah mengedepankan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Kepentingan bersama yang menghasilkan jalan keluar memang sangat bagus, terlebih jika ada tujuan. Ada visi misi bersama yang harus dicapai. Itulah hal yang sangat menarik dibandingkan dengan lebih mengutamakan kepentingan pribadi yang mungkin sedikit manfaatnya. 5. Menghargai HAM orang lain. Setiap orang memiliki hak asasi manusia masing-masing yang perlu dihargai dan dihormati. Apa yang menjadi haknya, maka itulah yang tetap menjadi haknya. Kita tidak boleh bahkan dilarang untuk mengambil apa yang menjadi hak orang lain. Kita tidak menuntut hak orang lain, karena kita ketahui setiap orang memiliki haknya masing-masing.